rupanya di dalam sholatnya itu pun dia tetap juga melakukan dosa. Dosanya lalai. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Itulah mengapa dalam sholat itu kita senantiasa fokus, senantiasa ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya kalau dilafazkan, diucapkan di mulut dengan suara itu lebih khusyuk kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dibandingkan kalau kita sholat tidak bersuara, hanya diam saja. Apalagi zuhur, asar, mulutnya nggak bergerak sama sekali, itu entah kemana-mana perginya. Makanya paling tidak waktu sholat yang sir itu dia paling tidak mendengar telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu untuk membantu kekhusyuan. Begitu juga diatur nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak diatur nafas, itu satu nafas bisa gabung 3, iftitah, fatihah sama ayat. Selesai semuanya. Tanya orang, kamu cepat sekali sholat. Valentino Rossi, pembalap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang paling beruntung menginap di hotel syariah. Ada sholat Jumatnya ada Pak Haji? Ada. Masya Allah, ada sholat Jumat. Sehingga kalau ada keluarga, istri, anak, menantu, bapak, kawan, jiran, tetangga, datang dia ke Pulau Madura, pergi ke Pamekasan, sedang ditanya, di mana nginapnya? Saya nginap di hotel syariah. Suami istri tenang di luar kota di Surabaya. Alhamdulillah. Lagi di mana Mas? Saya lagi di hotel syariah. Alhamdulillah. Begitu selesai nelpon istri, dia pun keluar hotel. Ternyata kita hanya terselamatkan di beberapa menit saja. Godaan senantiasa mengintai kita. Itulah pentingnya di dalam masjid bersama orang soleh, di luar masjid juga berkawan, berteman dalam perjalanan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ustaz Somad kemana? Saya di Pulau Madura. Insya Allah selamat. Di sana orangnya religius, taat beragama, banyak pondok pesantren, banyak ustadz, banyak kiai. Selama perjalanan dengan siapa? Dengan Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, dengan rombongan, dengan Iqbal, dengan alumni Al-Amin Perenduan. Insya Allah selama perjalanan selamat. Nanti ustadz pulangnya dengan siapa? Dengan tim, dengan Ustadz Ilham, dengan Ustadz Hendri, insya Allah selamat. Nanti di rumah dengan siapa? Insya Allah ada anak, ada istri, ada santri, ada para guru, insya Allah selamat. Maka jangan sampai ada yang kosong. Sebelum sholat tadi Ustadz mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf, saddul khalal, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau ada yang kosong, disitulah setan masuk. Itu makna filosofinya. Jangan ada waktu kosong tanpa bersama orang baik, membaca yang baik, berzikir dengan zikir yang baik. Kalau sampai ada yang kosong, teman yang baik tidak ada, bacaan yang baik tidak ada. Tadi malam kita diajarkan bacaan yang baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tujuannya untuk apa? Supaya ketika waktu kosong diisikan dengan yang baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Subuh ini ada bapak jamaah yang bawa tasbih. Ada yang tasbihnya dalam bentuk tasbih digital cincin. Untuk apa itu dipasang? Supaya jangan sampai ada waktu yang kosong. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan berarti orang yang berzikir nggak boleh ngobrol, dia tetap ngobrol. Jangan pula gara-gara berzikir nggak mau ngobrol. Bapak tinggalnya di mana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap berzikir, tetap ngobrol. Ketika ngobrol, hatinya berzikir, mulutnya enggak. Ketika sedang kosong nggak ada orang, mulutnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berzikir. Alladzina yadhkuruna
Allah, orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kepalanya berpikir penciptaan langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menumbuhkan padi? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Siapa yang merubah air yang asin menjadi tawar? Allah. Siapa yang menjaga sehingga air yang di tengah laut, Pulau Madura dikelilingi oleh laut, bisa-bisanya di tengah laut ini ada air tawar. Kita bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Kita bisa hidup 3 hari cuman kalau tidak ada air. Nauzubillah, nauzubillah. Andai air sekeliling Pulau Madura ini masuk ke tanah dan air tanah berubah menjadi asin, air dari Surabaya tidak masuk, kita cuman bisa hidup 3 hari. Habis itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa air laut itu tidak masuk ke air tawar? Bainahuma barzakhun, di antara air laut dan air tawar ada pemisah, la yabghiyan, sehingga air laut tidak merusak air tawar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenapa kamu berdua masih mendustakan nikmat Allah? Yang dimaksud berdua adalah jin dan manusia. Jin dan manusia, bukan jin dan jun Pak Ustaz. Iya, jun itu manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali disebut manusia dengan jin, manusia selalu nomor 2. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa ma khalaqatul jinna wal insa. Karena memang ada jin dan ada manusia, dan jin itu juga terbagi 2. Mereka berkata, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, kami ada yang muslim dan kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari kebenaran. Yang kafir kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi bahan bakarnya api neraka itu 3. Yang pertama, waquduhan nas wal hijarah. Nas manusia, hijarah batu-batu, dan jin. Jin itu kan dari api Pak Ustadz, ya, minan nar, dari api. Kalau dia dari api masuk neraka, neraka juga api. Api masuk api, ya nggak kepanasan Pak Ustadz. Ini orang cerdas. Betul juga. Jin dari api, kalau dia buat dosa masuk api, api ketemu api nggak apa-apa. Tapi jamaah juga yang lain cerdas. Kita kan dari tanah Pak Ustadz. Iya, kalau ditimpa tanah ya sama mati juga. Nah, jadi api pun ada kekuatannya. Ada api yang merah, ada api yang sangat kuat biru. Rupanya api itu kalau amat sangat kuat dia menjadi hitam. Neraka itu apinya berwarna hitam karena dia dinyalakan ratusan juta tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanas apa dia? Berapa derajat Celcius? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Itulah mengapa pagi 7 kali kita katakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berharap kita ini nanti mati langsung masuk surga, nggak ada transit di neraka lagi insyaallah. Taubat, taubat. Tapi saya ini banyak dosa Pak Ustadz. Loh, yang nggak punya dosa itu siapa? Semua orang punya dosa. Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu dekati pohon kuldi, fatakuna minadh zalimin, nanti kamu jadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh syaitan, lalu silap dan salah, tapi kemudian dia bertobat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting bertaubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada yang silap khilaf salah, summa yatatahhar, mandi.
Setelah mandi, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, setelah itu istighfar minta ampun kepada Allah, astaghfirullah 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 astaghfirullah. Masa dosanya banyak istighfarnya pendek Pak Ustaz? Panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masa dosanya puluhan tahun istighfarnya cuma 5 detik Ustaz? Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi beristighfar sehari semalam. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang enggak berdosa, yang maksum, 100 kali. Kita selesai sholat, kanan kiri langsung buka handphone, salam kanan kiri langsung ambil remote, karena kebetulan sholatnya pas sedang iklan, namanya sholat iklan. Na'udzubillah, kita ini banyak silap, banyak dosa. Doakan supaya Ustadz Somad diampuni Allah dosa-dosanya. Mungkin istighfar saya tidak diterima Allah karena saya ujub, karena saya orangnya riya, karena sum'ah. Tapi doa jamaah mendoakan. Ada orang begitu Pak Ustadz? Iya. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta ampunkan dosa pada Allah melalui mulut dia, kata Nabi. Padahal orang ini bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi heran, kami sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, perang dengan Nabi, tidur dengan Nabi, kenapa minta ampun dengan dia? Karena doa dia lebih makbul daripada kamu. Setelah Nabi meninggal, orang itu datang, kampungnya di Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni doanya makbul. Dia tidak jumpa dengan Nabi karena dia menjaga ibunya. Setelah ibunya meninggal baru dia datang bertemu dengan para sahabat, dan sahabat minta doakan, wahai Uwais, doakan pada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Banyak jamaah ketemu bawa anak, ya Ustadz doakan anak saya anak soleh, ya Ustadz doakan supaya saya husnul khatimah. Banyak sekali, tapi lebih banyak lagi, ya Ustadz bisa foto nggak Pak Ustadz? Saudaraku yang dimuliakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, tujuannya cuma satu, illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Kalau manusia diciptakan untuk beribadah, lalu yang menggarap tanah mau ditanami padi, siapa yang nanam padi? Kalau padi tidak tumbuh, lalu bagaimana kita bisa makan? Kalau tidak ada yang buka rumah makan, restoran, bagaimana kita bisa sarapan? Jadi semuanya beribadah, hanya sholat, hanya puasa. Jadi orang banyak salah paham, dia anggap ibadah itu hanya ritual, tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam. Maka dalam Islam diajarkan semua gerak kita adalah ibadah. Makan itu pun ibadah. Kalau disebut nama Allah, maka makan menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka makan jadi ibadah. Tidur juga bisa jadi ibadah. Kalau disebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Biasanya kalau bacaan ini dibaca langsung tertidur. Nanti kalau ada jamaah tertidur, itu juga ibadah. Bekerja mencari nafkah juga ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka dia menjadi ibadah. Tapi dia namanya bukan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Nampaknya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Sedangkan ibadah kita subuh ini memang ibadah mahdhah. Jadi kalau orang tidak memahami makna ibadah dalam Islam,
lalu dia menganggap ibadah hanya dalam masjid saja. Dalam masjid dia akan sangat khusyuk dalam masjid, tapi begitu dia bekerja di pasar, dia amat sangat curang. Curang timbangan, curang jual barang, curang menghitung. Maka ada satu surat khusus untuk orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia nimbang barang, idza talu 'alan nas, kalau dia mau membeli barang, yastawfun, matanya tajam, mesti penuh 1 kilo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang jual barang, dia sangat merugikan orang. Ada manusia ini buka jualan di pasar, begitu ditimbang barang di tokonya full 1 kilo, kita bawa pulang ke rumah 7,5 on. Jadi kalau satu hari itu ada yang beli 100 orang, berarti dia sudah zalim kepada 100 orang. Berarti 1 tahun beribu orang nanti dia akan cari di padang mahsyar. Justru orang-orang seperti inilah yang sholatnya hilang, puasanya melayang, zakatnya terbang. Ya'ti yaumal qiyamati, ada manusia yang datang pada hari kiamat bisolatin, sholatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, awabin, isyraq, duha, tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, banyak sekali ibadahnya. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Wa hajjin, haji tiap tahun pergi umrah. Ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan, memukul, menganiaya. Ukhizat hasanatihi, diambil puasanya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Diambil zakatnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Faniyan hasanatuhu wa lam yuqda alaihi, amal puasanya hilang, pahala zakatnya terbang, zikir-zikirnya melayang, sementara yang menuntut, yang ngantri masih banyak. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, dosa orang yang pernah dia zolimi, dosa orang yang pernah dia aniaya, diambil, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, tapi masuk neraka karena perbuatan zalim dan aniaya. Makanya kata Nabi, ittaquz zulma, jangan aniaya orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya perbuatan zalim, aniaya, menyakiti orang itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua sholat, zikir, baca Quran kita ini tidak sampai diambil orang yang kita aniaya, insyaallah. Dan semoga pula dosa orang yang kita aniaya itu jangan sampai berpindah kepada kita, insyaallah. Itu maka hubungan hablum minallah dan hablum minan nasnya baik. Kalau sholat dia 5 waktu di masjid, insyaallah dia tidak ada dosa aniaya sama orang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau langsung salaman, atau setelah zikir, setelah pengajian dia bersalaman, bersih. Seandainya ada orang buat rumah di pinggir sungai, ya Rasulullah, lalu dia mandi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, apakah masih ada tersisa noda di tubuhnya? Kata sahabat, tidak ada. Begitulah orang yang menghadap Allah, hablum minallahnya bersih, hablum minan nasnya juga bersih. Ustaz Abdul Somad kan banyak tausiah, banyak pahala. Justru mungkin saya lah yang paling banyak zalim aniaya. Tadi malam yang hadir tabligh akbar itu berapa ribu orang. Kalau sampai saya menganiaya, gara-gara saya tausiah, berapa banyak orang yang sendalnya hilang. Gara-gara tausiah, berapa yang helmnya hilang. Gara-gara tausiah, berapa yang kakinya terinjak yang mau salaman. Berapa yang sempat tersinggung, sakit hati, dia senyum ke Ustaz Somad, Ustaz Somad nggak ngelihat, nggak terbalas.
Makanya biasanya selalu saya katakan, apakah Bapak Ibu para alim, para ulama, para habaib memaafkan segala silap salah Ustaz Abdul Somad? Mau, sudah selesai. Jangan sampai kita minta di hadapan Allah, karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan mereka, berkumpul semuanya di padang mahsyar. Inilah ibadah. Islam ini sangat halus sekali. Memahami ibadah itu bukan hanya sekedar action. Salat itu action, melakukan sesuatu. Puasa itu melakukan sesuatu. Baca Quran itu melakukan sesuatu. Berzikir itu melakukan sesuatu. Zakat, wakaf, infak, sedekah itu melakukan sesuatu. Tapi ada satu ibadah tidak melakukan